Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa syawirhum fil amr. Wa qala ta'ala wa amruhum syura bainahum. Al-hadirin al-musallin Masjid Jami' Al-Isra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada babul istikharati wal musyawarah. Bab tentang istikharah dan musyawarah. Dalam mengupas permasalahan ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah, minta pandanganlah terhadap mereka dalam sebuah perkara. Atau di dalam surah Asy-Syura ayat 38 Allah berfirman pula Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum. Dan setiap perkara yang ada di antara umat Islam, maka mereka memutuskannya dengan cara bermusyawarah. Nah, ayat ini ternyata dihubungkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan konteks istikharah. Dengan konteks istikharah. Istikharah, sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya. Talabul khiyarati fil amri. Istikharah itu artinya meminta pendapat, pilihan dalam sebuah perkara. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun ayat ini sebetulnya lahir, turun dalam konteks interaksi sosial antara seorang manusia dengan manusia lain, antara seorang muslim dengan muslim lain, tetapi secara substansi ayat ini mendorong kita untuk selalu meminta pendapat, meminta pilihan dalam setiap perkara. Baik kepada, ini ya, di sini nanti, baik kepada orang yang paham, yang ahli dalam permasalahan tersebut, berarti sesama manusia. Atau juga kepada zat yang lebih paham tentang segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada seorang pemilik modal usaha. Maka sebelum memulai usahanya, dia harus
meminta pendapat kepada ahli bidang ekonomi bisnis. Betul tidak seperti itu? Ya, supaya bisnisnya yang akan dijalankan, usahanya yang akan dijalankan ini berhasil. Ya, bisa saja orang usaha tanpa konsultasi dengan ahli ekonomi dan bisnis bisa saja. Tetapi tidak ada pertimbangan, tidak ada masukan, arahan bagaimana dia menjalankan bisnisnya, seperti apa, ya. Apakah tepat waktunya ataukah belum tepat waktunya. Ini namanya istikharah. Tetapi istikharahnya kepada sesama manusia yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, kalau dalam masalah ini saja kita meminta konsultasi pendapat pilihan kepada yang ahli, apalagi kepada yang maha ahli. Kalau ahli bisnis ekonomi itu ya bisa dibilang orang yang mengerti, orang yang tahu permasalahan ekonomi bisnis. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Nah, jadi konteks ayatnya masih terhubung dalam masalah istikharah. Imam Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis yang cukup panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimunal istikharati fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kami, untuk melaksanakan istikharah dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Nabi ngajarin istikharah. Jadi tidak hanya masalah perjodohan. Ya, kalau yang populer istikharah itu kan kalau jodoh baru istikharah. Ada lagi belum jodoh pacaran istikharah. Ya. Kalau mau menikah istikharah ya nggak apa-apa. Kalau pacaran kok istikharah, ini aneh namanya. Kasurati minal Quran. Jadi seperti Rasul mengajarkan setiap surah di dalam Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarqa' raq'ataini min ghairil fariidhah. Jika salah seorang dari kalian menginginkan sesuatu, menginginkan sesuatu, maka hendaklah ia ruku', ya, atau bahasanya di sini sholat, karena ruku' di sini artinya sholat. Fal yasjud, maka sujudlah, maksudnya sholat. Fal yarka', maka ruku'lah, maka maksudnya sholat. Raq'ataini, 2 rakaat. Min ghairil fariidhah, selain sholat fardu. Nah, bisa dibilang berarti sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Tsummal yaqul, lalu kemudian hendaklah ia mengucapkan doa. Jadi setelah selesai, kemudian berdoa. Doanya seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihan pendapat darimu dengan ilmumu yang luas. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku memohon ketetapan darimu. Ketetapan darimu dengan kudrahmu. Dengan ketetapanmu.
Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu dengan anugerahmu yang mulia, yang maha agung. Fa innaka taqdir wa la aqdiru. Engkau adalah zat yang maha mampu, sedangkan aku adalah hamba yang tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan aku bukan orang yang tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan datang, baik buruknya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdur li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, jika apa yang aku ingin lakukan ini, yang hendak ia minta pendapatnya dari Allah, adalah baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, baik untuk kehidupan yang akan datang. Artinya yang sekarang dan yang akan datang, di dunia dan akhirat. Maka tetapkanlah hal itu untukku dan mudahkanlah bagiku mendapatkannya, dan berikanlah berkah untukku dalam hal tersebut. 3 ya. Tetapkanlah hal itu untukku, mudahkanlah menjalankannya, dan berkahilah dalam segala urusannya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khair haitsu kana thumma raddini bihi. Tetapi jika hal tersebut, apa yang aku inginkan dan aku minta pendapat pilihanmu adalah tidak baik untukku, buruk untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku yang sekarang ataupun yang akan datang di dunia dan di akhirat, maka jauhkanlah hal itu dariku dan jauhkanlah aku darinya. Jauhkanlah hal itu dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah aku dengan hal yang baik-baik, pada hal yang baik-baik yang engkau kemudian meridhoiku. Qala, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusamma hajatahu, menyebutkan hajatnya, keperluannya, keinginannya, apa yang diharapkannya. Ini salah satu hadis yang menggambarkan tentang istikharah atau salat istikharah. Tidak disebutkan di dalam hadis ini bahwa salat tersebut dinamakan salat istikharah. Ya. Tapi di sini kemudian para sahabat pun menyebutkan yu'allimunal istikharah. Ada kata istikharah yang menjadi bahasa dari para sahabat, yaitu Jabir bin Abdillah. Doanya tadi itu, kalau pakai bahasa Arab mah susah ngapalin ya Pak ya. Tadi kan kira-kira terjemahannya udah dapet tuh, ya, dibaca saja terjemahannya. Doanya kira-kira semacam itu. Pokoknya intinya, ya Allah, kalau misalkan ya Bapak punya anak atau punya cucu, ya mau sekolah di tempat tertentu atau mau kerja di tempat tertentu, udah mau diterima misalkan, istikharah. Ya Allah, saya minta ya pendapatmu, pilihanmu. Kalau memang tempat ini baik untuk anakku atau cucuku, maka kira-kira seperti itu.
mudahkanlah aku atau cucuku, anakku untuk masuk ke dalamnya, berkahilah nanti di dalamnya. Kalau memang tidak baik, ya, untuk cucuku, anakku, maka jauhkanlah cucuku, anakku dari tempat tersebut, dan jauhkanlah tempat tersebut dari cucuku atau anakku. Dan pilihkanlah yang baik. Nah, kira-kira seperti itu doanya. Tapi kalau hafal bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, nggak boleh. Ya, lebih bagus. Ya. Dan tadi sudah paham, yang penting sudah ngerti, walaupun tidak hafal artinya satu persatu, ya pokoknya baca doa berbahasa Arab, bagus saja. Kita kan kalau baca doa yang bahasa Arab kan mungkin tidak semuanya paham artinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, baca saja doa-doa masturat walaupun tidak paham satu persatu kata per kata artinya, tapi paham intinya nggak apa-apa. Ini nanti misalkan mencari tulisannya, ya, dibaca itu dalam teks bahasa Arab walaupun tidak tahu artinya satu persatu, tidak apa-apa, bagus. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, min sa'adati bani Adam kathratu istikharatillah wa ridahu bima qadallahu lah. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallah wa sukhtuhu bima qadalah. Artinya, di antara tanda kebahagiaan seseorang. Jadi kita itu kira-kira bahagia atau tidak, ya. Ini salah satu tandanya begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda seseorang bahagia adalah ketika ia banyak istikharah kepada Allah. Ketika ia banyak istikharah kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, dan menerima setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini nyambung, karena istikharah dan menerima ketetapan Allah itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Boleh jadi orang sering istikharah, ya, orang sering istikharah. Tapi kemudian setelah istikharahnya berlalu, lalu kemudian dia justru mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Akhirnya dia tidak ridho dengan ketetapannya Allah. Nah, padahal harusnya kalau dia sudah istikharah sama Allah, ya, apapun yang terjadi setelah istikharah itu harus diterima dengan lapang dada. Ya. Misalkan saya dulu minta sama Allah nikah sama siapa ya, artis yang cantik, Pak? Lalu istikharah sama Allah, ya Allah, saya pengen nikah sama artis ini. Kalau memang baik untuk saya, maka jadikanlah. Kalau memang enggak baik, jadiin. Tinggalkanlah, misalkan gitu. Udah istikharah sama Allah, ternyata gagal nikah sama artis. Akhirnya tidak terima sama Allah. Ya Allah, saya sudah minta kepada Engkau istikharah, maka enggak dikasih. Ini namanya istikharahnya tidak berlanjut pada penerimaannya terhadap ketetapan Allah. Padahal kunci orang bahagia itu di nomor 2-nya. Ya. Di nomor 2. Orang bahagia itu kan simpel dan sederhana. Ya. Ketika satu hari dia makan pakai tempe dan sayur bayam,
Lalu dia menerima makanan tersebut dimakan, maka bahagia. Besok makan pakai sayur asam, pakai ikan teri. Dia nerima aja, makan enak, bahagia. Besokannya makan pakai sayur lodeh. Sama apa yang enak ya? Dimakan, ya enak, diterima. Coba kalau dikasih masakan istri sayur bayam sama tempe goreng, dia bilang makanan asin banget. Enak gak hidupnya? Gak enak. Besokannya dimasakin sayur asem, bilang lagi sayur asem banget. Besokannya dimasakin sayur lodeh, dimakan sayur lodeh pedes amat. Nggak akan bahagia. Kenapa? Karena setiap hal yang dia dapatkan dia tolak. Padahal kalau dimakan aja makan aja udah, makan. Insya Allah minggu depan itu yang namanya keasinan nggak kerasa. Bulan depan itu yang namanya sayur asem, walaupun asem kagak kerasa. Karena lidahnya udah kebal, ya. Udah biasa. Ini kunci orang bahagia. Ya. Apapun yang dia dapatkan, dia terima, ridho, karena dia yakin ini ketetapannya Allah. Sudah, itu bahagia. Hatinya nggak akan pernah marah, artinya nggak akan pernah dongkol. Karena orang marah, orang dongkol nggak pernah bahagia. Nah, yang kedua inilah kunci bahagia. Lanjut, Nabi lanjutkan. Sebaliknya, wa min syaqawati ibni Adam. Tanda seorang manusia itu susah hidupnya, tidak pernah bahagia hidupnya adalah kebalikan yang tadi ya. Tarkuhu istikharatullah. Ketika dia meninggalkan tidak pernah istikharah kepada Allah. Wa sukhtuhu bima qadalahu, dan ketika dia sering ngomel, sering tidak terima, sering marah terhadap ketetapannya Allah. Ini tadi, kalau orang sering menolak apa yang dia dapatkan, maka itu salah satu tanda dirinya tidak bahagia. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada satu hadis lain dari Imam At-Tirmidzi juga, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal amra qala Allahumma khirli wakhtarli. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan sesuatu hal, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, jadikanlah hal itu baik untukku dan pilihkanlah, tetapkanlah hal itu untukku. Nah, ini salah satu doa juga ketika Nabi Muhammad SAW menginginkan sesuatu. Doanya masih disebut doa istikharah. Nah, ini ada setidaknya 3 hadis ya. Satu dari kitab Riyadhus Shalihin, yang 2 lagi saya kutip dari penjelasan Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Dan dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa sholat istikharah ini salah satu khasais ummah Muhammadiyah. Salah satu menu spesial umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya umat mereka itu tidak disyariatkan sholat
istikharah. Jadi ini salah satu bahasa orang jualan martabak, ini spesial martabaknya. Ya. Baik, ini 3 hadis yang menggambarkan tentang istikharah. Mungkin sebelum saya lanjutkan penjelasan, ada pertanyaan dari hadirin rahimakumullah, kami persilahkan. Langsung 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan sholat istikharah ini, apakah kita bisa memohon doa-doa mohon dosa-dosa kita, Pak Ustaz, untuk istikharah. Yang kedua, untuk minta hujan itu jamaah atau perorangan? Oh iya. Kebalikannya, kalau menolak hujan itu hukum apa, Ustaz? Kan ada yang biasanya ada orang yang punya hajat gitu, terus ada orang yang spesial nggak puasa 2 hari apa, terus biar hujannya itu katanya dipindahkan. Oh, iya. Hukumnya gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat istikharah dalam pengertian saya selama ini itu adalah untuk memohon petunjuk Allah atas 2 pilihan. Misalnya dalam hal jodoh, apakah milih si A atau si B. Mungkin dalam hal pekerjaan, bagi yang baru lulus kuliah misalnya, diterima di 2 tempat. Apakah di PT A atau jadi PNS misalnya. Iya. Apakah itu kan hanya 2 pilihan ya, pilihan pertama atau pilihan kedua. Apakah di dalam sholat istikharah ini juga dimungkinkan untuk alternatif ketiga, keempat dan sebagainya? Wah, iya. Mungkin di mata Allah bukan si A atau si B yang bagus, tapi mungkin si C. Iya. Atau dalam hal pekerjaan bisa jadi PNS atau jadi swasta, atau justru bukan dua-duanya, tapi mungkin pilih profesi yang lain. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari 2 penanya. Ada 3 pertanyaan. Mohon maaf, yang pertama dengan Bapak Iwan. Saya catat ya Pak ya. Mungkin saya minta tolong diulang pertanyaan yang pertama yang ya, baik. Apakah sholat istikharah bisa menghapus dosa? Baik. Yang pertama dari Bapak Iwan, pertanyaannya apakah sholat istikharah dapat menghapus dosa? Ya. Secara umum sholat istikharah itu masuk dalam kategori sholat yang disunnahkan atau sholat yang dianjurkan. Artinya ia berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak bisa dilepaskan bahwa istikharah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu yang namanya setiap amal ibadah itu salah satu hal yang bisa menghapus dosa atau kesalahan. Kan kita masih ingat innal hasanati yudhibanas sayyiati. Sesungguhnya amal kebaikan yang kita lakukan termasuk ibadah, termasuk salat istikharah dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan setelah melakukan keburukan, kejelekan, maksiat, maka lakukanlah kebaikan. Tamhuha. Maka amal baik ini akan menghapus amal buruk atau dosa. Ini dari segi sudut pandang bahwa sholat istikharah ini masuk dalam konsep ibadah. Imam Nawawi pernah mengatakan begini, wa idzastakhara
madha ba'daha lima yansarihu lahu sadruh. Jadi istikharah itu setelah dilakukan, kemudian berjalan sampai ibaratnya mendapatkan jawaban dari Allah, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yansarihu lahu sadruh, dada kita itu akan dilapangkan oleh Allah. Jadi pelong bawaannya. Ya ini artinya bahwa dosa itu kan membuat dada kita merasa sesak, beban hidup kita itu berat. Tapi setelah istikharah, dada kita ini seperti dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Bapak Iwan juga terkait dengan sholat istisqa. Ya, sholat istisqa. Apakah dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian? Ya. Nah, sholat istisqa itu sholat sunnah yang kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu sholat sunnah dibagi lagi dua, bisa dibagi dua, bisa satu yang dianjurkan dilaksanakan sendirian, dua yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah. Jadi kayak sholat duha itu dianjurkan dilaksanakan sendirian. Nah, sholat istikharah masuk dalam kategori yang kedua. Sholat istisqa masuk dalam kategori yang kedua. Yang dianjurkannya itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Nah, kaitannya dengan konteks yang berbeda, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau istisqa itu meminta hujan, tapi ini ada kasus orang minta sama Allah untuk tidak diturunkan hujan. Yang lain tuh minta hujan, kalau orang Tambun mah kira-kira nggak minta hujan. Ya Pak ya. Ini kalau orang Papua itu mintanya hujan, tapi kalau orang Bekasi kira-kira mintanya jangan hujan. Karena kalau hujan apalagi keseringan, apalagi tiap hari ya banjir mulu gitu kan. Walaupun sepertinya kalau perumahan ini tidak banjir ya. Enggak banjir. Cuma kalau yang di mana-mana banjir susah juga kemana-mana ya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh. Ya. Orang minta sama Allah, doa sama Allah untuk tidak turun hujan, itu boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dulu pernah berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Doanya, ya Allah, ya. Pindahkanlah hujan ya dari Madinah dan dari sekitar Madinah. Ya. Jadi Nabi itu berdoa ketika hujan lebat kemudian membanjiri Madinah. Ya. Maka Nabi berdoa, ya Allah pindahkanlah hujan ini alayya wala hawalayya. Jangan diturunkan di sini, di tempat aku berada, dan jangan diturunkan di sekitar tempatku berada, di sekitar Madinah. Nah, jadi ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh saja seseorang itu meminta kepada Allah untuk tidak diturunkan hujan karena ada hajat. Hajatnya menghindarkan diri dari banjir, boleh. Hajatnya ya karena ada keperluan yang bisa terganggu karena turunnya hujan, boleh. Tapi ya itu tadi, cara memintanya dengan berdoa kepada Allah. Ya tidak perlu dengan cara-cara yang
lain-lain yang aneh-aneh kira-kira, apalagi yang tidak masuk dalam konsep syariat agama Islam. Ya, kadang praktek di tengah masyarakat suka aneh-aneh. Ya, kalau sudah berbau hal-hal yang di luar konsep syariat, maka jadi tidak boleh. Tapi kalau sekedar minta doa agar tidak turun hujan, maka boleh. Ini sudah diamalkan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga dari Bapak Sugeng, ya. Bagaimana sholat istikharah dari pilihan-pilihan yang ada? Pilihannya lebih daripada satu, lebih daripada dua, tiga dan seterusnya. Apakah ini juga boleh? Ya. Istikharah ini pada dasarnya hanya meminta pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala agar memilihkan, ya, memilihkan sesuatu untuk kita. Jadi secara umum tidak harus kita punya dua pilihan jodoh baru istikharah dulu, gitu ya. Ini namanya kalau orang zaman sekarang PHP-in anak orang. Jadi sudah punya satu pilihan, ya, misalkan sudah punya satu pilihan, misalkan seorang gadis ada yang melamar satu orang laki-laki, jangan nunggu dua lagi untuk istikharah. Nunggulah satu lagi lah, kali ada yang datang besok mah. Tidak perlu nunggu. Jadi satu saja, ada laki-laki datang melamar seorang wanita, maka misalkan seorang wali, seorang orang tua, bisa langsung istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apakah laki-laki ini baik untuk putriku atau tidak? Kalau memang baik, maka jodohkanlah, jadiinlah, mudahkanlah, berkahilah. Kalau memang tidak baik, maka ya jauhilah satu sama lainnya. Putriku dari laki-laki ini dari putriku. Jadi satu saja ada pilihan, maka boleh langsung istikharah. Dua, boleh. Dua, ya misalnya kebetulan beda hari ada dua laki-laki yang melamar. Semuanya jawabannya sama, tar ya nunggu istikharah. Kan enak ya kalau ada laki-laki melamar jawabannya ntar ya nunggu istikharah. Kan gak bisa ngomong apa-apa laki-lakinya. Pulang. Dua, istikharah. Istikharahnya berarti minta mana yang baik di antara keduanya. Ini mah bukan cuma dua yang datang, bahkan sampai 3 ataupun 4 laki-laki meminang atau melamar putri kita. Maka silahkan istikharah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta dijatuhkan pilihan dari ketiga tersebut, dari keempat tersebut, mana yang paling baik untuk putri kita. Nah, jadi secara umum istikharah itu bisa untuk satu pilihan, bisa untuk dua pilihan, bahkan lebih daripada dua pilihan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta mana yang terbaik, ya. Kalau laki-laki ada 3 orang yang ngomong pengen dinikahin sama dia, ya silahkan istikharah sama Allah mana yang terbaik, atau 3-3-nya langsung dinikahi. Ya. Kalau laki-laki kan boleh nikah 3 wanita, kalau perempuan kan tidak boleh. Baik, silakan jika ada pertanyaan yang lain silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya jam berapa sholat orang bilang? Oh ya. Maaf, dari Bapak siapa? Selamat. Bapak? Selamat. Selamat. Ya. Oh iya. Waktu istikharah ya.
Pertanyaan yang sangat menarik dan kebetulan ada di dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kapan waktu istikharah itu dilakukan? Itu ya Pak ya. Qala Syekhul Akbar radhiyallahu anhu wa yanbaghi li ahli Allah ta'ala ay yusallu salatal istikharati fi waqtin muayyanin yu'ayyinunahum min lailin aw naharin fi kulli yaum. Jadi salat istikharah itu yang bagus adalah waktu yang memang kita sudah niat khususkan waktu itu untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Silahkan. Yang jelas kita sudah niat bahwa waktu ini akan saya jadikan untuk khusus sholat istikharah kepada Allah. Dan bagusnya lagi fi kulli yaumin, ya, yaitu setiap hari. Sampai kira-kira jawabannya dari Allah itu muncul. Ya. Kata Rasulullah SAW bilang begini kepada sahabat Anas, ya Anas, wahai sahabat Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat. Jika engkau ingin sesuatu, maka istikharahlah kepada Tuhanmu 7 kali. 7 kali. Jadi sholat istikharahnya 7 kali setiap hari. Dan setiap hari ini waktunya satu, pilih. Yang memang kita ini bisa luang setiap harinya di waktu tersebut, entah pagi, entah malam, bebas kapan saja. Tsummanzur ilal ladzi sabaqa ila qalbika fa inal khaira fihi. Lalu kemudian hatimu ini ditenangkan, dirasakan apa sih yang terbesik dalam hatimu, karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kebaikannya. Jadi mau siang boleh, mau malam juga boleh, bebas saja gitu ya. Nah, dianjurkan pula annahu yambagi ayyana ma'ala taharati mustaqbilal qiblati ba'da qiraati du'ail mazkuri. Jadi setelah kita sholat istikharah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang baik itu, lalu kita dianjurkan istirahat ataupun tidur dalam kondisi suci, berwudu sebelum tidur. Tidurnya menghadap kiblat. Ya, tidurnya menghadap kiblat. Ya, jadi waktunya bebas, bisa malam ataupun siang hari, dianjurkan sampai betul-betul kira-kira dalam hatinya mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi bilang 7 kali berarti 7 hari. Ya. Sekian Pak Selamat. Sudah cukup kira-kira? Baik, kalau sudah cukup kita tutup saja kajian kita pada malam hari ini. Ini sholat istikharah. Jadi kesimpulannya, dianjurkannya itu bukan cuma kalau kita ingin meminta pilihan hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang besar. Tapi bahkan pada hal-hal yang sederhana, yang kecil, itu kita juga dianjurkan sholat istikharah. Bahkan Said Maliki itu mengatakan bahwa kalau bisa seseorang itu istikharah tiap hari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari itu seseorang punya keinginan. Ya. Kita tuh pasti punya keinginan setiap hari. Maka setiap keinginan kita itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi catatannya satu lagi, tetap tadi kembali, waktunya yang dianjurkan adalah konsisten. Kalau bisa tiap pagi sebelum berangkat kerja ya tiap pagi. Kalau bisanya malam sebelum tidur ya malam. Yang penting konsisten. Ini yang bagus.
dianjurkan oleh para ulama kita. Kalaupun tidak bisa ya nggak apa-apa. Salat istikharah itu gampang sekali ya. Kalau caranya itu baca suratnya itu cuma Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Sama kayak surat maghrib kita. Ya, yang biasa maksudnya, yang cepat kan salat maghrib, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu dianjurkannya salat istikharah membaca itu. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi sangat sederhana sekali. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dari para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kekurangannya atau khilaf kata lain sebagainya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.